Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan, saya Samsidar SPDI adalah seorang guru di SDN 26 Tuari Bombana, Kabupaten Bombana. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan pertama di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012395. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 26 Tuari Bombana pada kelas 4 dengan materi mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semua berdiri. Bagaimana ruangannya, sudah bersih? Sudah. Bagaimana pakaian sudah rapi? Sudah. Siap belajar? Siap. Ya, duduk kembali. Ya, seperti biasanya, sebelum kita belajar, diawali dulu membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap untuk belajar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Ya, sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Dengarkan nama. Aira, Siap, Hadir Bu. Ahmad, Siap, Hadir Bu. Andi Muhammad Ihsan, Siap, Hadir Bu. Andi Novita, Siap, Hadir Bu. Agi, Siap, Hadir Bu. Zulfa, Siap, Hadir Bu. Febi, Siap, Hadir Bu. Muhammad Habil, Siap, Hadir Bu. Muhammad Zaki, Siap, Hadir Bu. Nispa, Siap, Hadir Bu. Sarina, Siap, Hadir Bu. Sumiati. Ya, baik. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang dinyanyikan? Dari Sabang sampai Merauke. Iya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran PAI hari ini. Sebelum kita lanjut pada tujuan pembelajaran, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Apa itu? Indahnya saling menghargai.
Siapa yang tahu apa itu keragaman? Ya, silakan. Keragaman adalah kenyataan yang tidak dihindari dan merupakan sunnatullah. Iya, ayo tepuk tangan untuk temannya. Iya. Ya. Kalau bagaimana mewujudkan toleransi? Ya, silakan, Pebi. Memberikan kebebasan kepada orang lain. Apalagi? Mengakui hak setiap individu. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Tujuan keragaman. Ya, silakan. Tujuannya agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama serta saling mendukung. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, itu tadi tentang indahnya keragaman. Dengan indahnya keragaman kita akan saling kenal mengenal satu sama lain. Hari ini kita akan belajar dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dengan tujuan dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya dan menalar dan mencoba untuk mengkomunikasikan peserta didik mampu mendiskusikan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kedua itu bisa menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, yang ketiga itu bisa menceritakan perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Ya, pernahkah kalian pindah sekolah? Di mana? Oh iya, itu termasuk apa? Perjalanan. Tahukah kalian peristiwa perjalanan kisah Nabi ke Madinah? Bagaimana strateginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat selamat sampai ke Madinah? Nah, supaya kita bisa lihat, bisa dipahami, silakan simak videonya, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW agar dapat selamat sampai di Madinah? Siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW? Selanjutnya, kita akan belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas Muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Mereka terdiri dari setiap kelompok kaum musyrik pada pemuda dan kambing, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pemberian beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pemberian Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW keluar rumah, meletakkan sepinggang tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Yasin ayat 9. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan dua unta. Satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuk niat guna perjalanan ke Madinah.
Dia juga menghubungi Abdullah bin Buraidi untuk menjadi Perhatikan, pemimpin jalan. duduk. Pada tanggal 27 Syawal tahun ke-14 kemudian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk hati-hatian. Beliau berjalan kaki ke dua sur. Bahkan beliau berjalan Ya, simak ujung videonya jari nih, di kakinya atas. supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Makkah yang biasanya digunakan Perhatikan. perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan kedua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW, dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Makkah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Makkah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Umayyah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas menggembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari dia memerah susu kambing gembalaannya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar yakni 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang, mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Di dekat gua sur itu mereka berjumpa seorang gembala, dan dia berkata, mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir, mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. Kenapa kau tidak membunuh ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada sarang laba-laba di tempat itu dan saya lihat juga ada 2 ekor burung hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya. Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat, kata Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendengarkannya sambil bersabda, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang dan Allah lah yang ketiga? Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Buraidi guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku. Abu Bakar berkata, ini hadiah untukmu. Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah tadi kisah perjalanan Nabi Muhammad. Ya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, dari kota Mekah ke Madinah. Jadi pada tanggal berapa dia ke sana? Ke Madinah perjalanannya? Pada tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Siapa teman beliau? Abu bersama
rombongannya. Di tengah gelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan karena di situ sudah banyak yang mengepungnya ya. Iya, melainkan dengan celah dalam rumah menuju ke belakang. Ya. Jadi itu dengan hati-hati beliau berjalan kaki. Kemana dia? Berjalan kaki menuju ke Gua Sur. Gua apa namanya? Gua Sur. Ya, bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kaki. Bagaimana jalan ujung jari kaki? Ujungnya ya, supaya tidak kedengaran sama orang-orang Quraisy. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah. Jalur apa? Selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanannya ke Yaman. Ya, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Ya, jadi jalan ke gua itu sangat sempit, terjal dan banyak batuan. Sehingga menjauh dari perbatasan Mekah. Ya. Bagaimana? Bisa paham? Ya. Ya, sekarang Ibu guru akan membentuk kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Kita akan membuat apa? Pertanyaan. Kelompok 1 akan membuat pertanyaan sebanyak 5 nomor. Di kelompok 2 juga akan membentuk pertanyaan sebanyak 5 nomor. Kelompok 3 juga akan membentuk pertanyaan sebanyak 5 nomor. Sebentar akan kita saling tukar pertanyaan. Baik, silakan membentuk kelompok. Ya, silakan tulis di sini, Nak. Tulis ke di sini. Tulis ke. Membuat 5 pertanyaan. Iya. Siapa menulis? Tulis. Menulis. Tulis 5 pertanyaan. Ya, silakan dikerjain, Nak. Harus ada kekompakan ya. Kompak ya, sama-sama. Masing-masing satu orang satu menulis pertanyaan, ini menulis nomor 2, ini nomor 3. Ya, supaya cepat. Oh iya, menulis. Ya, bagaimana? Ada kendala? Oke. Ya. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Iya, semangat. Ayo dikerja, semangat. Apa pertanyaannya? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Apa tadi pertanyaan Tana? Ya, silakan kelompok. Berjalan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di goa yang bernama Gua apa? Apa? Gua? Iya. Bersembunyi di Gua Sur. Bagaimana, sudah benar? Iya.
Jadi itu tadi pertanyaan dari Tamanta. Saling tukar pikiran dan sudah dijawab semua. Sekarang Ibu Guru bagikan lagi lembar kerja untuk diisi ya, tentang cerita perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Ya, silakan. Tulis namanya. Iya. Ya, perhatikan. Jadi ini lembar kerjanya. Silakan perhatikan gambar dan kalian akan menceritakan yang ada pada gambar. Ya, menceritakan gambar. Ya, silakan ditulis. Silakan dikerja. Ya, silakan. Tanyakan apa masalahnya? Apa malah dari kita? Karena sudah tadi kita lihat, sudah kita saksikan tadi video di papan, pasti sudah ingat. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang naik mempresentasikan jawabannya. Siapa yang mau naik? Ya, silakan. Namanya. Siapa yang mau naik? Pada tanggal 20 Safar tahun ke-14 Kenabian bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi. Di tengah Kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Mekah. Iya. Tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi yang maju ya? Siapa yang mau naik? Ya, silakan. Pada tanggal 27 Maret tahun ke-14 Kenabian bertepatan dengan tanggal 12 September. Ya, perhatikan teman-teman. Simak. Tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad Abu Bakar beliau berdua melewati pintu tempat melenggang dari celana dalam rumah menuju ke belakang. Hal ini dilakukan untuk berhati-hati beliau berjalan, dan kedua sumbangan beliau berjalan dengan ujung jari. Ya, sudah? Iya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, tadi sudah ya dibacakan semua LKPD-nya. Sebentar Ibu akan periksa. Ya, jadi hari ini pelajaran apa tadi? Tentang hijrah. Ya, perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Apa yang kita dapat dari situ, Nak? Ya, jadi sebagai kesimpulan dengan mempelajari tadi ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memiliki sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam, ya.
dan kehidupan kaum muslimin. Ya, itulah tadi kesimpulan yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini. Sekarang kita menyanyikan dulu lagu Profil Pancasila. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kreatif dan bernalar. Ya, bagaimana perasaannya Nana? Senang. Iya. Ya, setelah tadi kita belajar pelajaran tentang kisah Nabi, apakah kalian merasa senang? Senang. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti Ibu Guru akan periksa LKPD-nya. Bagi yang tidak tuntas jawabannya akan dilanjutkan remedial. Jadi berikutnya pelajaran nanti berikutnya nanti kita akan membahas tentang mengkaji surah At-Tin ya. Ya baik, kita tutup pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang ketua kelas pimpin doa pulang. Ya siap kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.